Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Sekarang jam setengah 12 siang teman-teman. Alhamdulillah cuacanya cerah banget. Dan alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan untuk membuat video sederhana, kisah nyata dan kejadiannya belum lama teman-teman. Kisah seorang istri menggadaikan ATM tanpa izin suami. Tapi ini ATM sendiri teman-teman, ATM sendiri dan hasil kerja sendiri. Tapi si istri menggadaikan ATM tanpa izin suami dan untuk meminjam uang berbunga. Bunganya gede banget, 20% teman-teman. Dan uang tersebut untuk mengirim orang tuanya atau ibunya teman-teman. Lalu suaminya marah besar karena menurut cerita suaminya gajinya habis untuk ngirim ibunya terus. Lalu saya tanya, pada kesempatan waktu saya jumpa sama mbaknya, saya tanya apa benar kejadian itu. Saya bilang seperti itu karena waktu itu kejadiannya saya lagi tidur, nggak dengar apa-apa. Maklum lagi mimpi indah teman-teman. Iya Bude, bener banget, saya dicekik sama suami saya. Sampai sekarang leher saya ini masih sakit dan dada saya masih sesak. Padahal kejadiannya itu udah 1 bulan yang lalu. Dan leher masih terasa sakit, bekas cengkraman suaminya, dan dadanya ini masih sesak teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk pelajaran kita sebagai istri ya. Walaupun kita ini kerja sendiri, banting tulang sendiri, tidak ada salahnya kalau kita ini mau ngirim orang tua kita ataupun mau gadaikan ATM kita, tidak ada salahnya kita itu minta izin suami atau minta ditemani suami mau ngirim uang orang tua kita, mau gadaikan ATM sama orang. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman, kalau kita ini nggak punya uang, ya ditunda dulu ngirim orang tuanya, ngirim ibu kita, ditunda dulu. Insya Allah ibu kita juga ngerti bahwa kita ini belum punya uang. Nggak mungkin ibu kita itu maksa-maksa anaknya untuk pinjam-pinjam uang berbunga. Tidak mungkin. Karena saya juga jadi seorang ibu. Saya juga jadi seorang ibu, saya nggak pernah maksa-maksa anak saya untuk ngirim, apalagi untuk pinjam-pinjam uang berbunga dan menggadaikan ATM. Kalau bisa jangan pernah teman-teman. Dan saya jadi seorang ibu nggak pernah dan jangan sampai memaksa-maksa anak ngirim ataupun menggadaikan ATM ataupun minjem uang berbunga. Jangan sampai kita ini sebagai orang tua ya kan, sebagai seorang ibu menyusahkan anaknya. Kita sebagai seorang ibu melihat anak kita dirantau orang, mendengar kabar anak kita bisa makan cukup, bisa nabung, udah alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin ya teman-teman, mungkin istrinya minjam uang atau gadaikan ATM tanpa izin suaminya, mungkin ada sebabnya juga. Mungkin sebabnya suaminya pemarah, sikit-sikit marah, makanya istrinya gadaikan ATM atau pinjam uang atau ngirim uang ibunya nggak izin suami karena takut. Makanya jadi suami dimanapun berada, ataupun anak saya sendiri sebagai laki-laki, karena saya punya anak laki-laki 3 teman-teman, yang udah nikah itu 2. Nah makanya sebagai laki-laki jangan sampai jadi suami pemarah atau emosian, sikit-sikit marah, sikit-sikit emosi.
Nyelesaikan masalah pakai emosi, pakai tangan, jangan sampai biar istri tidak trauma, teman-teman. Karena kalau istri trauma ataupun ketakutan, terpaksa istri pinjam uang untuk bantu mamanya itu diam-diam. Karena seorang anak juga kalau dengar ibunya kesusahan di kampung pasti enggak tega, dan dengan terpaksa dan berat hati istri bohong sama suami pinjam uang untuk ngirim ibunya. Dan buat suami, kalau emang istrinya salah, nggak perlu dong main tangan, nggak perlu dong main cekik, karena suami itu tugasnya ngelindungin istri, ngayomin istri, membimbing istri ke jalan yang benar, bukan untuk dimarah-marah, bukan untuk dikasari. Seharusnya sebagai seorang suami, istri udah mau bantu cari nafkah, udah bersyukur banget loh, udah bersyukur. Seharusnya sebagai seorang suami yang normal, kalau istri sampai turun tangan, cari nafkah sendiri, banting tulang, kerja berat, malu dong sebagai seorang suami, karena cari nafkah itu kan tugas suami. Dan istri sudah ikhlas, rela, mukanya gosong, tiap hari kepanasan, banting tulang, kerja berat, demi meringankan beban suami untuk menafkahi anak-anaknya. Seharusnya sebagai suami bersyukur dong. Jangan main kasar, jangan main tangan, jangan marah-marah mulu. Bahkan kadang seorang istri rela nggak beli jajan, rela nggak beli makeup, rela nggak beli lipstik, rela nggak beli baju baru demi suami supaya suami bisa merokok. Tapi kadang suami nggak mikir, suami nggak sadar, oh jatah rokokku dan jatah jajan istriku lebih banyak jatah rokokku. Nggak mikir, nggak sadar kadang sebagai suami. Berapa uang jajan istri per bulan dan berapa jatah rokok suami per bulan? Mikir dong seharusnya sebagai suami. Belum rokoknya, belum nanti kopinya, belum tehnya, belum makannya. Coba dihitung berapa jumlah jatah suami, jatah rokok suami per bulan, rokok, kopi, makannya, jajannya berapa, dan jatah istri, jajan istri berapa per bulan. Mikir seharusnya sebagai suami, mikir. Kadang istri makan hati, rela nahan selera demi suami biar bisa merokok enak, rokok surya, ngopi, teh, jajannya. Demi biaya anak sekolah, istri rela nahan selera demi suami dan anak-anak. Demi suami supaya bisa merokok, demi anak supaya bisa sekolah. Nah, ini buat istri, itu juga buat saya sendiri. Lebih bagus itu biaya pengeluaran per bulan dicatat pakai buku. Berapa jatah belanja per bulan, berapa biaya rokok suami, berapa jatah anak, berapa biaya sekolah anak. Biar tahu suami itu, biar mikir. Bandingkan jajan per bulan istri dan jatah rokok suami, mana yang lebih banyak? Sebaiknya sebagai seorang istri juga harus jujur sama suami. Dan sebagai suami juga jangan pemarah, jangan sikit-sikit main tangan. Itu udah nggak bener. Suami dikit-dikit main tangan, dikit-dikit marah, itu salah besar guys, salah besar. Jadi jangan salahkan istri kalau si istri nanti akhirnya tidak jujur ataupun berbohong dan tidak mau jujur. Oke teman-teman, terima kasih yang udah klik video saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang masih salah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah klik video saya dan nonton video saya sampai dengan full durasi. Terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang salah dan tidak sopan. Ini hanya untuk motivasi buat saya sendiri dan juga buat anak saya. Dan buat teman-teman jika suka, terima kasih. Dan terima kasih juga atas dukungannya selama ini.
Semoga berkah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.